Selamat pagi, perkenalkan saya Puni Sertika. Di sini saya akan membahas tentang simulasi pembuatan sistem informasi manajemen untuk bisnis salon kecantikan. Tugas ini untuk memenuhi UAS dari mata pelajaran Sistem Informasi Manajemen. Simulasi pembuatan sistem informasi manajemen untuk bisnis salon kecantikan. Nah, sekarang kita akan mengenal salon kecantikan. Ini profil bisnisnya. Nama UMKM-nya adalah Salon Kembang Ayu. Kemudian sektor jasa kecantikan, salon rambut dan perawatan tubuh. Pendiri atau pemiliknya adalah Ayu Lestari. Nah, kondisi operasionalnya yaitu pertumbuhan Salon Kembang Ayu telah meningkatkan kompleksitas datanya secara signifikan. Nah, mulai dari peningkatan drastis dari berbagai pelanggan per hari menjadi puluhan, membuat penjadwalan manual di buku catatan menjadi rentan kesalahan dan double booking. Nah, jumlah layanan bertambah dari 5 menjadi 15 jenis. Dan jumlah produk inventor, sampo, cat rambut, krim, dan lain-lain meningkat dari puluhan menjadi ratusan stok keeping unit. Nah, ini menjadi momen kritis untuk bertransformasi ke sistem digital. Nah, tantangan operasional yang dihadapi salon ini yaitu yang pertama, manajemen jadwal dan antrian. Nah, sering terjadi kekeliruan dalam mencatat janji manual atau WhatsApp. Nah, mengakibatkan pelanggan sering menunggu lama atau bahkan ditolak yang menurunkan kepuasan pelanggan. Nah, kedua yaitu kontrol inventory. Nah, stok produk sering tidak akurat, terlalu banyak stok, meningkatnya biaya penyimpanan atau kehabisan stok bahan penting, misalnya seperti warna cat rambut populer saat dibutuhkan yang mengganggu layanan. Yang ketiga, mengapa sistem informasi manajemen menjadi solusinya? Di operasional, mengotomatiskan proses bisnis harian, penjadwalan, point of sale, inventory untuk mengurangi human error dan menghemat staff. Pengambilan keputusan yang cepat. Nah, mengapa SIM digunakan juga untuk menyediakan laporan real time mengenai penjualan, biaya, dan performa staff, sehingga keputusan promosi atau pembelian stok dapat dilakukan saat itu juga. Dan juga struktur divisi yang harus terhubung. Nah, untuk struktur divisi yang harus terhubung itu ada pemasaran dan layanan atau pelanggan, front desk, penjadwalan, reservasi, promosi, check-in atau check-out, feedback, data riwayat transaksi, untuk promosi data staff, untuk penugasan capster. Nah, operasional dan staff, capster dan biotikan, pelaksanaan layanan, penggunaan produk, komisi staff, data jadwal, pelanggan yang harus dilayani, data inferior atau ketersediaan bahan. Yang kemudian keuangan dan inventory atau manajemen. Nah, pembelian stok, penggajian staff, laporan laba atau rugi, penjualan. Nah, data transaksi penjualan, pendapatan, data penggunaan produk, penyelesaian stok, data kehadiran dan komisi staff. Nah, SIM akan mengintegrasikan 3 fungsi utama, yaitu yalangan pelanggan tadi, operasional staff, keuangan, untuk menghilangkan silo data. Kemudian jenis data penting yang harus dikelola. Nah, data pelanggan atau CRM seperti nama kontak, tanggal lahir, itu tuh untuk promosi. Kemudian riwayat layanannya, tanggal, jenis perawatan, capster yang melayani, dan catatan khusus. Misalnya nih, pelanggan ada alergi warna rambut yang diinginkan. Kemudian data inventory, nama produk, supplier, harga beli, harga jual, nah, level stok saat ini, dan reorder point, jumlah stok minimum untuk pemesanan ulangnya. Kemudian juga harus mengelola data transaksi seperti tanggal dan waktu, jenis layanan atau produk, kuantitas staff yang melayani, diskon, metode pembayaran. Nah, rancangan sistem informasi manajemen. Nah, kita bisa merancang yang pertama itu modul penjadwalan dan reservasi atau front end. Nah, pelanggan dapat booking melalui aplikasi atau web atau telepon, sistem penampilan kesediaan waktu, dan capster secara real time, mengirim atau notifikasi otomatis ke pelanggan dan staff. Yang kedua tuh modul point of sale, pos dan transaksi. Nah, saat layanan selesai, kasir mencatat semua layanan dan produk yang digunakan atau dibeli. Sistem otomatis mengurangi stok inventory dan mencatat komisi untuk capster yang bersangkutan. Nah, kemudian model inventory dan pembelian. Nah, step transaksi, pos, memisu penyelesaian stok, sistem akan
memberikan peringatan otomatis kepada manajemen ketika stok mencapai reorder point yang telah ditentukan. Kemudian ada modul Customer Relationship Management. Nah, setiap kunjungan baru diperbaharui dengan riwayat layanan dan referensi. Data ini digunakan untuk mengirim pesan promosi yang personal. Kemudian rekomendasi teknologi yang tepat. Nah, untuk salon Ayu ini, yang pertama tipe aplikasi pos terintegrasi khusus salon klinik kancah tingkat, contohnya KyoChain, Opaper, atau software salon spesialis lainnya. Perangkat kerasnya untuk SaaS-nya itu cukup menggunakan tablet atau iPad sebagai mesin kasir dan thermal printer untuk mencetak struk. Nah, staf dapat menggunakan aplikasi seluler mereka sendiri untuk mengecek jadwal dan komisi. Nah, kemudian apa sih manfaat SIM untuk manajemen? Ada 4. Yang pertama itu laporan keuangan yang instan. Nah, setelah adanya SIM, ya, laporan keuangannya pasti akan lebih instan tanpa catat manual. Nah, otomatisasi laba rugi, penjualan harian dan bulanan, dan perhitungan komisi staf yang akurat. Ya, tidak lagi dengan cara manual. Kemudian optimasi sumber daya. Nah, owner bisa menghilangkan double booking dan memastikan ketersediaan produk sehingga aliran kerja lebih lancar. Nah, yang ketiga retensi pelanggan. Owner bisa mengidentifikasi pelanggan setia, loyal customer, analisis layanan paling laku, dan personalisasi penawaran. Kemudian yang terakhir ada analisis real time. Owner bisa mengetahui jam dan hari tersibuk untuk menentukan waktu terbaik menambah staff atau membuat promo happy hour. Inilah manfaat SIM untuk manajemen bisnis. Kemudian dampak kepuasan kepada pelanggan. Nah, dampaknya pertama adalah layanan yang dipersonalisasikan dan relevan. Nah, kedua itu kepuasannya adalah ketersediaan produk layanan dan ketepatan waktu. Nah, memastikan bahwa level stok saat ini selalu mencukupi atau di atas reorder point. Nah, kepuasan yang ketiga adalah kecepatan dan akurasi proses transaksi. Nah, pencatatan tanggal dan waktu diskon, metode pembayaran yang akurat memastikan proses checkout berjalan cepat dan bebas kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah kualitas pelayanan yang konsisten dan profesionalisme. Seperti data asensi atau kehadiran manajemen staf dan memadai untuk layanan. Nah, target kinerja dan perhitungan komisi, memotivasi staf, misalnya Capstar, untuk memberikan pelayanan terbaik dan profesional. Nah, pelanggan akan merasa kualitas layanan yang tinggi dan konsisten yang merupakan kunci kepuasan pelanggan. Nah, kemudian tahapan implementasi sistem nih. Kita masuk ke fase 1. Ya, dari bawah ini fase 1, perencanaan dan setup awal minggu pertama itu adalah pilihan software atau as a service SAS tadi, kemudian pembelian dan instalasi perangkat keras dasar, penunjukan tim inti, dan penyiapan data master. Fase kedua adalah konfigurasi dan input data. Ini bisa dilakukan pada minggu kedua. Nah, mengatur parameter utama SIM, input data inventory, awal migrasi data dan pelanggan CRM. Fase ketiga itu adalah pelatihan dan uji coba atau pilot test. Nah, ini bisa dilakukan pada minggu ketiga. Nah, itu adalah pelatihan intensif untuk setiap divisi dengan cara menggunakan pos, pemilikan atau pemilik dan manajer, cara melibatkan laporan penjualan, mengelola stok, dan menjalankan pemesanan ulang dan proses transaksi di SIM. Kemudian go live atau minggu keempatnya adalah sistem berjalan 100%. Nah, tanpa backup manual, dukungan intensif dari staf dan tim inti di lokasi. Nah, itu di sebelah kasir. Nah, untuk masalah mendesak nih, serta pengawasan data inventory secara berkelanjutan. Kemudian juga ada tantangan implementasi dan solusinya. Ya, kita juga tahu bahwa setiap tahapan implementasi itu tidak selalu mulus ya, pasti adanya berbagai tantangan. Nah, tantangan yang mungkin muncul ya pada saat kita menerapkan ya SIM ini tadi adalah yang pertama itu salah pilih sistem atau SAS atau data master tidak akurat. Kemudian kesalahan migrasi data, pelanggan, inventory atau salah atur parameter. Kadang tuh staf menolak perubahan atau resistensi atau uji coba tidak lengkap. Nah, kemudian ada masalah mendesak tanpa dukungan intensif atau pengawasan inventory longgar. Nah, solusi dan mitigasi risikonya adalah
kita bisa menganalisis kebutuhan mendalam dan validasi data master sebelum setup. Kemudian lakukan migrasi terhadap bertahap dengan pengujian sampel data dan verifikasi parameter oleh pengguna kunci. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan pelatihan fokus, manfaat, dan siapkan skenario pengujian komprehensif termasuk return atau reorder. Kemudian solusi yang terakhir adalah sediakan dukungan IT atau vendor intensif di lokasi dan terapkan audit stok harian atau mingguan yang ketat. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan transformasi digital untuk pertumbuhan berkelanjutan. Nah, pertumbuhan pesat salon kembang ayu dari operasi manual telah mencapai titik kritis di mana kuantifikasi data dan inefisiensi operasional, seperti double booking dan manajemen inventory yang buruk, menjadi hambatan utama bagi kepuasan pelanggan dan profitabilitas. Nah, sistem informasi manajemen SIM berbasis Solusi Software as a Service (SaaS) terintegrasi yang diusulkan adalah transisi strategis yang penting. Meskipun memerlukan investasi awal sebesar tadi 20.700.000 dan memerlukan penanganan proaktif terhadap resistensi staff, manfaatnya jauh melampaui biaya. Nah, secara keseluruhan, implementasi SIM bukan sekedar digitalisasi proses, melainkan fondasi bagi pertumbuhan yang terstruktur dan berkelanjutan. Nah, dengan data yang akurat dan operasional yang efisien, salon kembang ayu akan siap untuk ekspansi lebih lanjut sambil tetap mempertahankan standar layanan pelanggan yang tinggi. Nah, sekian hasil presentasi dari saya mengenai simulasi SIM untuk salon ayu. Sekian dan terima kasih.